Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri SPD dari UPTD SPF SDN 139 Tokebeng, merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sopeng. Dalam video ini saya akan menjelaskan tugas dari calon guru penggerak pada modul 1.1.A.6 demonstrasi kontekstual tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara pendidikan berpihak pada murid. Pendidikan pusat pada murid. Murid bukanlah sebuah objek yang menerima saja, tetapi murid juga merupakan sebuah subjek yang bergerak aktif. Guru hanya sebagai fasilitator. Guru memberikan sumber-sumber belajar yang relevan. Guru mengarahkan murid melakukan hal-hal yang dapat mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, tujuan pendidikan nasional berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demonstrasi serta bertanggung jawab. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengaran yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Yang ketiga, anak diberi kebebasan namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntutan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Yang keempat, Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam kultur, hal lahir dan batin. Jangan hanya meniru. Hendaknya baru tersebut dilaraskan lebih dahulu. Ki Hajar Dewantara menggunakan barang-barang sebagai simbol dari tersedianya hal-hal yang dapat kita tiru, namun selalu menjadi pertimbangan bahwa Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Suntulodo. Menjadi seseorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Yang kedua, Imadiam Bangunkarso. Pendidik di tengah harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Yang ketiga, Tuturi Handayani. Pendidik harus mampu memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Karakteristik pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang pertama, manusia merdeka. Tujuan utamanya adalah agar anak selamat dan bahagia, baik secara individu maupun sosial. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka sehingga pendidikan harus berpihak pada murid agar anak selamat dan bahagia sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, mengembangkan bakat dan minat siswa. Pendidikan yang berpihak pada anak adalah memperhatikan minat dan bakat serta kemampuan yang dimiliki masing-masing anak. Bakat adalah kemampuan bawaan yang dari lahir, sedangkan minat terbentuk selama proses tumbuh kembang anak. Bakat yang dimiliki anak tidak terlalu berhubungan dengan akademis maupun kemampuan kognitif. Namun, bakat bisa menjadi hubungan yang hal-hal yang bersifat sosial seperti kemampuan berkomunikasi dan sebagainya.
Yang ketiga, kodrat anak. Pendidikan yang berpihak pada murid merupakan yang dielaborasi terkait kodrat alam dan kodrat zaman, mengingatkan bahwa anak sejatinya menuntut anak supaya dapat mencapai kodratnya sesuai alam dan zamannya. Cara belajar murid pada masa kini tentu sangat berbeda dengan murid zaman dahulu. Salah satu yang terlihat menonjol yakni anak zaman sekarang lebih dapat menguasai teknologi dibandingkan orang tua. Akhir kata, jadilah guru yang selalu menuntun ke arah yang lebih baik, menjadi teladan dan menjadikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.